Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas materi dan contoh soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk mengetahui apakah soal itu termasuk soal perbandingan senilai atau soal perbandingan berbalik nilai, kita dapat lihat pada tabel berikut. Jika nilai variabel pertama pada kolom sebelah kiri makin bertambah dan nilai variabel kedua pada kolom sebelah kanan makin bertambah dan sebaliknya, maka soal tersebut adalah soal perbandingan senilai. Sehingga dapat dirumuskan A per B sama dengan C per D. Jika nilai variabel pertama pada kolom sebelah kiri makin bertambah, tetapi nilai variabel kedua pada kolom sebelah kanan makin berkurang, dan sebaliknya, maka soal tersebut adalah soal perbandingan berbalik nilai. Sehingga dapat dirumuskan A per B sama dengan D per C. Untuk lebih memahami, perhatikan tabel berikut. Tabel 1, pembelian buku tulis. Misalkan satu buku tulis harganya Rp2.000. Dua buku tulis harganya Rp4.000. 4 buku tulis harganya Rp8.000. Perhatikan bahwa banyak buku tulis 1, 2, 4 makin bertambah, maka harganya 2.000, 4.000, 8.000 makin bertambah. Nah, kita dapat sederhanakan 2.000 bagi 2001, 4.000 bagi 2002, 8.000 bagi 2004. Dapat dilihat nilai kolom sebelah kiri sebanding dengan kolom sebelah kanan. 1, 1, 2, 2, 4, 4. Dapat disimpulkan jika nilai pada kolom sebelah kiri semakin bertambah dan nilai pada kolom sebelah kanan semakin bertambah dan sebaliknya, maka perbandingan tersebut adalah perbandingan senilai. Perhatikan tabel 2, pembagian kue sebanyak 8 kue. Misalkan banyak anak yang menerima kue 1 anak, maka banyak kue yang diterima ya 8 bagi 1, 8 kue. Banyak anak yang menerima kue 2 anak, maka banyak kue yang diterima 8 bagi 2, 4 kue. Perhatikan bahwa banyak anak semakin bertambah, 1, 2 makin bertambah, maka kue yang diterima 8, 4 makin berkurang. Dapat kita sederhanakan 8 bagi 4, 2, 4 bagi 4, 1. Dapat dilihat nilai kolom sebelah kiri berbanding terbalik dengan nilai kolom sebelah kanan. 1, 2, 2, 1. Dapat disimpulkan jika nilai pada kolom sebelah kiri semakin bertambah, tetapi nilai pada kolom sebelah kanan semakin berkurang dan sebaliknya, maka perbandingan tersebut adalah perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih memahami, kita lanjut ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Untuk membuat 9 loyang kue
diperlukan 6 kg tepung terigu. Suatu toko ingin membuat 12 loyang kue. Banyak tepung terigu yang diperlukan adalah A. 4 kg, B. 8 kg, C. 9 kg, D. 12 kg. Penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk mempermudah perhitungan, kita buat tabel sebagai berikut. Untuk membuat 9 loyang kue, diperlukan 6 kg tepung. Untuk membuat 12 loyang kue, berapa banyak tepung yang diperlukan? Misalkan X. Kalau banyak loyang kue semakin bertambah, tentu banyak tepung terigu yang diperlukan makin bertambah. Jadi ini termasuk soal perbandingan senilai. Sehingga 9/12 sama dengan 6/X. Kemudian kita kali silang. Agar lebih mudah, kita mulai dari variabel X. X kali 9, 9X sama dengan 12 kali 6. X sama dengan 12 kali 6 per 9. Agar lebih mudah menghitungnya, kita sederhanakan. 12 kali 6 per 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang tukang jahit mendapat pesanan menjahit kaos untuk keperluan karya wisata. Ia hanya mampu menjahit 60 potong kaos dalam 3 hari. Bila ia bekerja selama 2 minggu, maka banyak potong kaos yang dapat ia kerjakan adalah A. 80 potong kaos, B. 120 potong kaos, C. 180 potong kaos, D. 280 potong kaos. Penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk mempermudah perhitungan, kita buat tabel seperti berikut. Untuk menjahit 60 potong kaos, lama pekerjaannya 3 hari. Bila ia bekerja selama 2 minggu, berapa banyak potong kaos yang dikerjakan? Misalkan X. Agar dapat dibandingkan, maka satuannya harus sama, sehingga 2 minggu kita ubah menjadi hari, yaitu 2 kali 7, 14 hari. Kalau lama pengerjaannya makin bertambah, tentu banyak kaos yang dapat dikerjakan makin bertambah. Jadi ini termasuk soal perbandingan senilai. Sehingga 60 per X sama dengan 3/14. Kemudian kita kali silang. Agar lebih mudah, kita mulai dari variabel X. X kali 3, 3X sama dengan 60 kali 14. X sama dengan 60 kali 14 per 3. Agar lebih mudah menghitungnya, kita sederhanakan. 60 kali 14 per 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 60 dibagi 3 sama dengan 20. Sehingga X sama dengan 20 kali 14, 280. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal berikutnya.
Soal nomor 3. Sebuah bangunan dikerjakan dalam 32 hari oleh 25 orang pekerja. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam 20 hari, maka banyak pekerja yang diperlukan adalah A. 15 orang, B. 40 orang, C. 50 orang, D. 60 orang. Penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk mempermudah perhitungan, kita buat tabel sebagai berikut. Sebuah bangunan dikerjakan dalam 32 hari oleh 25 orang pekerja. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam 20 hari, berapa banyak pekerja yang diperlukan? Misalkan X. Jadi semakin berkurang waktu pengerjaannya, tentu banyak pekerja yang diperlukan semakin bertambah. Jadi ini termasuk soal perbandingan berbalik nilai. Sehingga 32/20 sama dengan kita balik X per 25. Kemudian kita kali silang. Agar lebih mudah, kita mulai dari variabel X. X kali 20, 20X sama dengan 32 dikali 25. X sama dengan 32 kali 25 per 20. Agar lebih mudah menghitungnya, kita sederhanakan. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi X sama dengan 8 kali 5 sama dengan 40. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Seorang pemborong bangunan mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah A. 38 pekerja, B. 48 pekerja, C. 102 pekerja, D. 112 pekerja. Penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk mempermudah perhitungan, kita buat tabel seperti berikut. Seorang pemborong bangunan mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Misalkan banyak pekerja yang diperlukan sebanyak X. Semakin berkurang waktu pengerjaannya, tentu banyak pekerja yang diperlukan semakin bertambah. Jadi ini termasuk soal perbandingan berbalik nilai. Sehingga 49/28 sama dengan kita balik X per 64. Kemudian kita kali silang. Agar lebih mudah, kita mulai dari variabel X. X kali 28, 28X sama dengan 49 dikali 64. X sama dengan 49 kali 64 per 28. Agar lebih mudah menghitungnya, kita sederhanakan. 28 dibagi 7, 4. 49 dibagi 7 sama dengan 7. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 64 dibagi 4 sama dengan 16. Jadi X sama dengan 7 kali 16 sama dengan 112. Jadi banyak pekerjaan yang dibutuhkan
sebanyak 112 pekerja. Tetapi yang ditanya adalah banyak pekerja yang ditambahkan. Sehingga banyak pekerja yang harus ditambahkan sama dengan 112 dikurang jumlah pekerja mula-mula, yaitu 64 pekerja. Sehingga 112 dikurang 64 sama dengan 48 pekerja. Berarti jawabannya yang B. Sampai di sini video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.